Memang itu hakikat kebebasan beragama, tapi Tuhan Yesus itu tidak bisa ditukar dengan apapun. Ya, kembalilah. Ya. Kembalilah pada Yesus Kristus. Kau tidak akan temukan kasih yang melebihi kasih Yesus Kristus. Serius. Kau tidak akan melebihi kasih yang melebihi kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Kedamaian yang kau dapat itu tidak akan kau dapat di luar dari Yesus Kristus dan juga gereja. Kau tidak akan dapat. Ya. Makanya ayo yang mualaf-mualaf, coba renungkan kembali di mana kasih Tuhan Yesus Kristus itu terhadap kamu dari awal sampai akhir. Ya. Kasih Tuhan itu sempurna. Ya, Alkitab mengatakan apa? Rancangan yang kuberikan kepadamu bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Ya. Kemudian katanya seperti apa lagi Yesus Kristus? Aduh, kita permainkan dulu si Nandar ini, guys. Aduh, malas pula sebenarnya diskusi sama Nandar ini. Ya, Nandar, aku nyanyikan lagu buat kau ya, Nandar ya. Kau diam-diam dulu ya. Kalau kau tidak dengarkan, ayo. Buka kameranya. Bentar ya, sabar. Buka. Kenapa? Kamu udah nggak laku sampai kamu ke live-nya saya, Nandar. Halo? Bentar, belum ada suaranya, bentar ya. Kau udah nggak laku di live-nya kau, Nandar, sampai kau ke sabar, seharusnya kita satu. Gimana, suaraku bagus? Tidak bagus, suaramu akan tetap jelek, Nandar. Oke, RK, sekarang saya tanya. Kameranya dibuka dulu, Nandar. Tunjukkan sabar, makanya sabar. Atau jangan-jangan kau dengan istri kedua kau di situ, Nandar. Sabar. Nandar, kau dengan istri kedua kau nggak di situ, Nandar? Ya, terserah kamu lah. Buka dulu kameranya, Nandar. Buka dulu kameranya. Oke. RK. Apa sih, Nandar? Saya heran ya, kenapa kamu berlaku tidak jujur ya? Kamu membuat video saya dengan kata demi Tuhan Yesus. Padahal itu video aslinya Tuhannya Yesus. Kenapa kamu potong? Saya tanya. Siapa yang potong, Nandar? Memangnya sudah dipotong kamu. Gitu. Saya di situ ngomongnya dalam Tuhannya Yesus. Kenapa kok jadi Tuhan? Ada potongan, coba kamu tunjukkan. Saya nggak dengar, Nandar. Enggak. Itu diedit, dipotong itu. Tuhannya Yesus, kenapa jadi Tuhan Yesus? Dipotong. Kenapa nyanya kamu potong? RK, tolong jujur ya. RK, tolong jujur kamu. Kenapa kamu kok suka sekali membuat kedustaan? Sebagai seorang saudara. Kok curhat? Kamu kenapa? Jangan berbuat seperti itu, RK. Kita dua-dua curhat dulu sebagai seorang teman ini, Nandar ya. Nandar. Kenapa kamu? Sabar. Ya. Sabar. Kau diam dulu ya. Siap. Untuk teman-teman Islam, ya, tolonglah peka seperti orang Kristen ketika langsung give. Ya, jangan potong, Nandar. Jangan potong. Kalian itu harusnya peka nge-give si Nandar. Nge-give lagi. Diam dulu, jangan potong, Nandar. Kok diam? Urusannya give lah. Kok diam? Ini live-nya saya. Oke. Jadi gini ya, teman-teman Islam. Ketika dia ini membela iman dan agama kamu, ya, Islam ini juga harusnya give lah si Nandar ini. Malu sama orang Kristen. Orang Kristen itu di give-nya nggak tanggung-tanggung. Gua live kayak gini aja gua di give. Oke. Lalu gua dapat aman Nandar, lalu gua dapat give. Nggak perlu. Sebentar. Live sendiri gua dapat give. Nah, aku tadi live kena report ya, tapi aku banding terima. Sebentar. Dengan cara apa kalian berjihad? Ya dengan cara kalian meng-give si Nandar ini. Kalian nggak malu dengan orang Kristen ya? Nggak malunya kalian dengan orang Kristen? Jangan. Si RK mau give dia. Jangan ngirim ke saya, jangan. Nanti teman-teman, kalau teman-teman ngirim ke saya di roomnya dia itu 50%-nya ke si RK. Jangan main ini si RK main politik. Jangan nge-give ke saya. Kalau nge-give kalau di room saya baru, kalau di roomnya dia itu 50%-nya ke si RK, teman-teman. Jangan nge-give ke saya. Iya, kalau orang nge-give ke saya
saya di room kamu itu 50%-nya ke kamu, makanya kamu culas. RK, sekarang aku nggak mau ke yang lain. Kenapa kamu memotong video saya dalam nama Tuhannya Yesus? Kenapa jadi Tuhan Yesus? Sekarang saya tanya, kenapa kamu begitu pendustanya mengedit video-video orang? Nandar, kumismu bergetar. Kamu itu. Kumismu Bagaimana dakwah kamu diterima? Video aja diedit. Sekarang saya tanya sama kamu. Ya. Jujur di dalam hati nuranimu yang terdalam. Ya, hati nurani, jelaskan dulu hati nurani. Saya kan tadi ngomong dalam hati nuranimu yang terdalam, kamu ngedit video saya atau enggak? Coba tunjukkan video kamu. Coba putar video kamu. Itu jelas editannya loh. Coba tunjukkan video kamu, itu editannya jelas loh. Kenapa? Saya kan berdoa di dalam nama Tuhannya Yesus. Kenapa kamu edit, kamu potong jadi Tuhan Yesus? Itu tanda-tanda kamu nggak fair gitu loh. Nanti aku pakai headset juga, kau pening. Ya, ayo mau teriak-teriakan. Ayo. Oke lah. Oke teman-teman, nanti kalau ini aku mau live aja. Kalau kamu mau PK, ayo. Diam dulu. Enggak. Lu sudah berdusta lu. Lu cuma mau cari gift. Sekarang orang-orang disuruh nge-gift ke gua. Sementara ini koma lu. Nanti 50%-nya ke lu. Kalau mau debat, oke, live PK. Pakai timer. Mau debat apa enggak? Live PK, gift. Oke, baik. Oke, saya tunggu. Ya, gift lah si Nandar itu. Ya kan? Gift lah si Nandar itu, teman-teman. Masa kalian gak mau nge-gift si Nandar? Kenapa kalian lebih betah di roomnya orang Kristen, live-nya orang Kristen? Kalian merasa kedamaian ada di roomnya orang Kristen? Ada, makanya dari tadi lihat stabil nih view-nya Bang RK. Karena yang Bang RK sampaikan itu adalah Injil yang betul-betul murni. Makanya kalian damai sejahtera di roomnya Bang RK. Kalian nyaman di roomnya Bang RK. Gitu teman-teman, sabar. Kalian ke sebelah dulu. Nandar lagi live itu. Bantu tap-tap layarnya Nandar. Begini dong, baru ini fair. Kalau mau nge-gift nggak apa-apa kalau kayak gini. Ya diam dulu, diam. Diam dulu Nandar ya. Nah. Ya. Gimana? Harusnya kalian itu mendukung si Nandar, bukannya kalian di live-nya saya. Ke sebelah tap-tap dia, tap-tap layarnya dia, share lah di sebelah. Ada gift. Dia sudah di live-nya dia, gift lah dia. Jangan diam-diam saja. Masa kalian lebih nyaman di room? Kayak gini nih, kayak orang Kristen di gift. Dari gift nih ya. Nah, harusnya orang Islam pun harusnya merasa lebih malu. Kenapa? Masa orang Kristen di-gift, orang Islam sendiri tidak mau di-gift? Kan malu. Berjihadlah di jalannya Allah dengan cara meng-gift si Nanda. Baik. Iya. Baik, oke. Sekarang saya tanya, coba tunjukkan videomu. Itu jelas banget editannya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang kok sudah berlalu. Kenapa Anda berdusta di dalam menyampaikan segala sesuatu? Kenapa video saya diedit? Kemarin kau tidak berdusta. Loh. Enggak, kenapa video saya diedit? Memang ada yang kerikotnya. Kenapa kamu gini RK? Bagaimana orang bisa percaya sama lu? Video saya saja diedit. Video saya saja diedit. Bagaimana kamu bisa dipercaya? Nandar. Jujur RK, saya nggak pernah loh ngedit video kamu. Ada nggak saya pernah ngedit video kamu? Nandar, kau suka nggak? Kau suka dasar lu. Udah gini aja deh sekarang, bahas suasana. Bahas suasana kita. Gimana, berani apa enggak? Kita biar ada debat. Jangan tujuan itu koin-koin aja. Debat sekarang sama saya. Saya bilang kau munafik. Loh, saya kalau dikasih di gift saya terima. Cuma kalau kita live dari gift itu salah. Islam nggak mengajarkan semacam itu. Islam nggak mengajarkan semacam itu. Makanya orang nggak mau give kau. Loh, nggak apa-apa. Saya nggak cari gift. Sehingga orang give kau. Loh, berarti sekarang saya tanya, tujuan kamu mewartakan kebenaran itu hanya cari gift begitu? Rasul Paulus mengatakan, saya hidup dari pemberitaan Injil saya. Oh, baik. Saya tunjukkan ayat. Salah. Ketika orang meng-give saya, berarti itu berkat yang Tuhan titipkan lewat mereka.
Iya, tapi kalau sengaja gimana? Nah, gini Nandar. Yang membuat itu adalah ketika kau munafik. Lihat, karena kau munafik, lihat koinmu cuma 200, itu pun mungkin tap-tap layar aja. Ayo dong Nandar. Jangan munafik. Bilang iya teman-teman, ayo kirim buat saya gift. Kayak saya nih, teman-teman kirimin saya gift. Mereka kirim. Saya butuh buat buku, di giftnya saya. Oke nih RK nih 2 Korintus 11 nomor 8. Ternyata Kenapa Paulus itu sedikit bawa loh, kamu gak berani tuh kan nih. Ternyata si Paulus itu dengan merampok RK nih ayatnya nih. Nandar. Ini loh ayat jemaat-jemaat lain telah kurampok. Pantesan kamu suka nge-gift. Seperti itu Nandar. Ini loh, ini dalilnya. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Kurampok loh. Loh, ini ayatnya. Itu datanya bukan seperti itu. Loh, ini data Bible itu loh. Coba kau Nanti saya baca tunjukkan. konteksnya dari awal. Coba kau baca konteksnya. Dalil Oten itu loh. Kau itu potong-potong ayat. Kau potong, kamu yang potong-potong video orang. Tuhannya Yesus jadi Tuhan Yesus. Lu kebangetan lu. Sekarang gua tanya lu. Sekarang gua minta sama lu take down video itu. Kau PKPK nama saya kan? Loh, saya mau debat dengan kamu. Kalau kau mau PKPK dengan saya, Ndar, kau masih butuh saya. Loh, siapa bilang? Aku dari tadi live sendiri. Kau butuh saya hanya ingin memberikan Anda masukan. Kalau mau bikin video, jujurlah dalam bikin video. Kau butuh saya enggak? Enggak butuh gua. Ya udah, kalau lo nggak butuh, berarti lo nggak butuh. Kabur. Ya udah, keluar. Lo nggak butuh. Ya, kabur. Satu. Butuh gua turun. Nah, gitu. Selesai dengan view-mu yang cuma 100-200. Silakan. Iya kan? Kau nggak butuh saya kan? Ya udah silakan di roomnya kamu, live-nya kamu. Pasti nggak ada RK, turun lagi lah itunya. Ya kan? Kau kan nggak butuh saya. Ya udah turun keluar. Nah, rame lagi RK. Benar gak? Dia butuh saya kan? Kalau butuh saya, dia baik-baik. Dia kan gak butuh saya. Ya keluar. Turun tuh. Coba perhatikan view-nya berapa? RK lebih tinggi atau dia lebih tinggi? Kan gak butuh RK. Ya udah silakan. Simple kan? Typing RK kabur. Tulis kabur huruf kecil semua. Kabur. Nah, biar algoritmanya kebaca lagi. Tulis kabur lagi, tulis kabur. Kabur huruf kecil semua biar algoritmanya kebaca. Ayo, pintar-pintar dong. Ayo, tulis kabur. Tulis huruf kecil semua kabur gitu. Ayo, kabur. Jangan pakai kabur gitu. Kabur. Kabur gitu. Makasih love orange-nya. Mana. Tulis kabur. Gak mau tulis lagi. Kenapa? Takut. Makasih Kak Michi ya. Tuhan Yesus maaf dong. Terima kasih. Gak mau tulis lagi kan? Nah, gak mau tulis karena takut algoritmanya Bang RK kebaca. Bang Alex, terima kasih ya love orange-nya. Tuhan Yesus memberkati ya. Gitu. Nandar, kau gak butuh saya kan? Ya udah kau keluar Nandar. Selesai kan? Gitu aja. Ya kau bingung ya gitu. Jadi kita buat dia kayak gitu, loncat-loncat. Aduh, halo, selamat malam, saudara. Aduh, Bang Joseph ini. Sehat, Bang? Shalom, Bang RK. Wah, gue tadi gini, Bang. Sorry ya, gue tadi habis live. Gue disuruh, udah ke room Bang RK aja, Bang, naik. Tapi emang dari kemarin pengen naik ke roomnya Bang RK. Cuman belum. Salam hormat juga. Belum kesampaian. Thank you, Bang, udah dinaikin, Bang. Thank you, Bang. Silakan lanjut. Izin ya, Bang ya. Saya izin ya. Abang mau layani mereka enggak? Kalau abang saya udah capek saya ini dari jam. Aduh. Lu, Bang, abang pakai inilah keci biasa on cam biasa pakai ini Sultan Arab. Boleh. Mantap sudah. Thank you Bang RK, Tuhan berkati selalu. Hormat. Lanjut Bang RK. Saya bantu Bang RK aja. Lanjut. Bang Joseph ini saya dari tadi ini sebenarnya mau tutup sih, hanya memang Bang Joseph naik. Saya hanya mau canda-canda tadi tuh, mau ketawa-ketawa tuh. Ada Bang Joseph lagi nih, teman-teman ini Bang Joseph ini teman-teman ya. Aduh. Terima kasih Bang Joseph ya.
Yang Islam mau naik silakan. Iya, selamat malam ya, terutama buat Bang RK. Selamat malam sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih, salam hormat juga buat Bang RK dari saya. Terima kasih Bang RK sudah diperkenankan naik, ini luar biasa. Terima kasih buat teman-teman juga. Selamat malam. Ya silahkan kalau ada yang naik silahkan lah. Saya bantu Bang RK. Maaf jadinya tertunda Bang RK mau end live. Tapi kalau misalkan dikit lagi mau end live juga nggak apa-apa lah. Yang penting saya mau mau bersilaturahmi ke roomnya Bang RK. Silahkan Bang RK lanjut. Saya juga silaturahmi balik pada. Aduh, kita duet ini Bang RK ini juga guru saya dalam kuatnya menghadapi gempurannya Nandar. Iya. Kak Maria Puji, Bang Albert ini Bang Yosef ini Katolik nih. Katolik nih Bang Yosef ini. Teman-teman. Bang Yosef ini Katolik ya, teman-teman. Sama dengan saya. Saya Katolik. Saya dari Paroki Regina Rosario Keopante, Kabupaten Sika. Seperti itu. Iya, salam. Tapi kalau dari saya sama kayak Bang RK, saya dari Islam teman-teman ya. Dan kalau saya dari Paroki Katedral Jakarta. Jadi ya salam kenal buat teman-teman Bang RK yang ada di sini, salam kenal. Silakan dilanjut. Silakan. Mana si Islam ini yang mau naik? Silakan. Islam. Shalom Bang. Oh shalom. Aduh, kupikir Islam Bang. Bukan Bang. Aku Siapudan Bang. Oh, Siapudan juga. Bukan Bang, aku Kristen. Gini Bang, Abang pernah nggak live sama ini si Uni? Uni siapa? Uni Rifa. Uni Rifa. Saya udah malas sama dia. Iya Bang, gerak apa? Kemarin pernah gitu pernah naik ke Komalnya. Jadi kayak mereka itu bahas tentang dosa waris. Bahwasanya mereka menganggap bahwa Adam itu adalah nabi suci yang tidak berdosa. Kenapa dibilang berdosa? Jadi mereka minta dalil. Ketika dikasih dalil, mereka nggak meyakini bahwasanya itu dalil. Jadi saya tertarik gitu kalau misalnya itu dibahas. Ya, kalau Adam tidak berdosa, tunjukkan ada beberapa ayat. Saya lupa ayatnya mana. Bahwa Adam sendiri mengatakan, aku telah menzolimi diriku sendiri. Ya, begitu Bang. Apakah jadi mereka dikatakan Adam tidak berdosa, suci? Nah, mereka justru malah minta dari pembenaran itu dari Alkitab. Mana dalil dari Alkitab gitu yang mengatakan bahwasanya Adam itu berdosa. Ketika dikasih alur ceritanya di mana Allah itu memberikan sesuatu perintah kepada manusia supaya tidak dilakukan, dan ketika itu dilakukan dan itulah arti dosa, justru mereka malah menganggap bahkan itu dalilnya. Apa dalilnya? Jadi apalagi yang mereka minta? Pak, otaknya dangkal ya menanggapi esensi dari dalil ya. Iya. Susah ya. Saya udah kenal dengan si itu ya, dengan si Rifa. Silakan Bang Yosef. Kita butuh Islam. Iya. Ya, kalau saya sih simpel ya. Adam itu emang betul kata Bang RK. Adam itu berdosa, teman-teman. Ya, sehingga Yesus itu sebagai Adam yang baru. Kalau ditanya di Alkitab mana, itu di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu ada. Roma 5 ayat 18 sampai 19 kalau saya tidak salah. Karena Adam yang lama telah jatuh dalam dosa, sehingga demikian juga maut menjalar gitu. Dan Yesus sebagai Adam yang baru, karena kebenaran yang dilakukan oleh Yesus sebagai Adam yang baru inilah yang kemudian membenarkan semua orang. Makanya ada perikop dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu adalah Yesus dan Adam. Karena Yesus ini adalah tipologi Adam yang baru. Bahkan kalau teman-teman lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani pada malam sebelum dia ditangkap ya, disergap oleh para tentara Romawi, itu adalah di mana tipologi pada saat Adam di Taman Getsemani, di Taman Eden gitu. Nah, ketika juga mungkin juga ini ada korelasinya ya teman-teman dengan adanya ketika pertanyaan dari orang-orang Islam yang mengatakan kenapa Yesus itu ketakutan ketika berdoa di Taman Getsemani gitu kan. Pada saat malaikat menjumpainya, Yesus ketakutan bahkan sampai keringatnya berubah menjadi peluh-peluh dalam darah. Nah, ini yang harus diketahui secara komprehensif, bahwa yang terjadi pada saat itu adalah Yesus menanggung cawan murka Allah karena Adam yang jatuh dalam ketidaktaatan.
Nah, seperti itu. Jadi gini, agak hipokrit ya Bang RK kalau misalkan Islam menganggap Adam tidak berdosa ya, karena mungkin di dalam Islam Adam itu ketika berdosa memang dosanya Adam itu sudah ditentukan dalam Lauhul Mahfuz, dalam takdir. Tetapi dalam kekristenan Adam jatuh karena ketidaktaatannya akibat dari penyimpangan kehendak bebas. Itu ya, tapi ya terus terang saya percaya sama Bang RK dan juga teman-teman Kristen, kita janganlah menganggap Uniriva itu sebagai hal yang terlalu penting, karena betul kata Bang RK gitu kan, orang-orang seperti mereka hanya berpolemik, bahkan nandar gitu ya. Bang RK juga sering bilang nandar dan kawan-kawan itu cari koin gitu. Silakan dilanjut Bang RK. Terima kasih. Gitu ya. Jadi teman-teman, Bang RK ini nggak sembarangan naikin orang ke live-nya. Bang RK ini nggak sembarang teman-teman. Karena saya tahu Bang Yosef ini Katolik, makanya ya saya percaya gitu. Saya nggak sembarang naikin orang. Pernah lihat saya sembarang naikin orang? Nggak sembarang saya. Karena saya tahu dia Katolik, makanya saya berani itu naikin. Ya gitu teman-teman ya. Gitu Bang MG. Siap Bang, siap. Tapi sekali-sekali kalau misalnya ada kesempatan pengen lihat muka tuanya Uniriva itu pucat. Suruh Uniriva itu kalau dia mau on cam itu cuci muka dulu. Gitu ya. Skincare-nya murah mungkin Bang. Aduh, itu kasihan lagi. Itu Bang MG. Kita coba naikin Islam ya. Begitu saja Bang MG. Ada lagi pertanyaan Bang MG? Oke Bang. Oke Bang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bang ya. Nih. Saya tanya lagi, mana nih Islam nih? Ayo dong Islam satu naik. Sini kan dari ya. Halo Bang KN. Bang. Halo Bang KN. Ini nih yang saya bilang, naik ke atas jadi ayam penyakit. Bang, Islam atau Kristen, Bang? Bang? KN 1, KN 2, KN 3. Nah, turun. Ini nah, di bawah typingnya luar biasa. Sampai ke atas jadi ayam penyakit. Aduh. Ustadz Batosai, silakan. Pelan-pelan. Mana nih? Halo, Batos, Islam Kristen? Halo. Ya, Islam Kristen. Islam. Ya, silakan buka kameranya. Mengerti bahasa manusia toh? Ini saya mau tanya ini. Iya, mengerti bahasa manusia toh, buka kameranya. Buka kameranya. Laki-laki tuh. Silakan. Nah, ini saya mau bertanya ini sama Pade-Pade. Mau nanya, boleh nggak? Silakan. Nah, ini kan gue mau nanya. Ini kan pakaian Muslim. Yang mana pakaian Muslim? Nah, ini seperti jubah, kepeci. Pak, bapak masih ngigo dari tadi kah? Masih mengigo? Enggak, maksud gue kan adatnya ini sepertinya kayak agama Islam. Gitu. Lo nyadar nggak? Lo ngigo nggak dari tadi? Lo baru bangun tidur? Lo bangun? Lo masih ngigo nggak? Enggak, gue nanya doang. Lo nggak usah ngegas. Lo masih ngigo. Ini tengah malam lo ngigo. Lo nggak usah ngegas. Kok ngigo? Enggak merasa ngigo gue. Udah, apa? Nabi Muhammad sudah dikatakan. Wah, God. Bahkan di hadis qudsi dikatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Oke, betul. Hadis qudsi. Laulaka ma khalaqta aflak ya Muhammad. Betul. Ada lagi hadis yang mau tahu. Ada lagi, itu kutipan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Kamu debat sama orang yang benar-benar tepat. Ya. Apa dalilnya? Usolli wa usollimu ala nuril ma'usufi bitaqaddami wal awaliyah. Saya tahu dalil itu. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Hadis qudsi yang kamu ucapkan tadi, laulaka ma khalaqta aflak, ketika kamu menyamakan pribadinya Nabi Muhammad yang lahir di Mekah dengan Nur Muhammad, itu sama atau enggak? Iya.
Wah. Kunci Bang RK, teman-teman ingat ya jawaban dia. Pribadi Nur Muhammad dengan Muhammad yang lahir di Mekah sama. Oke, nanti kita akan buktikan bagaimana pendapat Ustadz ya. Kamu jangan lari ya. Kedua, saya mau tanya sekali lagi. Ini hanya 2 pertanyaan dari dalil kamu. Dalil tadi, hadis qudsi tadi yang kamu gunakan, laulaka ma khalaqta aflak, itu beneran sahih? Beneran hadis qudsi atau ya ma khalaqtul aflak itu hadis beneran sahih? Hadis beneran qudsi atau itu hadis palsu? Ya hadis qudsi. Oke, baik. Mute kamu. Saya mau menampilkan sesuatu Bang RK. Silakan. Oke, baik. Oke, thank you Bang RK ya sudah diperkenankan. Thank you. Mungkin boleh minta tolong dibesarkan Bang. Oke, kita coba ya. Nah, ini saya pakai dalilnya, saya pakai yang cepat aja, pakai website karena era kemajuan teknologi di sini ya. Kamu tepat sama saya kamu, karena saya juga dulunya memahami Islam itu secara Ahlussunnah wal Jamaah. Nih, Nur Muhammad, ini dari Al-Manhaj ya. Ini berkaitan Nur Muhammad. Jadi teman-teman yang Kristen kalau belum mengetahui mengenai Nur Muhammad ini adalah ajaran penyimpang dari Islam yang mengajarkan bahwa sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan Nur Muhammad. Dan melalui Nur Muhammad inilah Allah menciptakan segala sesuatu. Nanti saya juga akan tampilkan perkataan para ulama dan bagaimana secara literatur bahwa Nur Muhammad ini nyontek dari konsepnya Kristen. Oke, kita akan membantah masalah mengenai hadis. Nih, lihat di sini. Ya, kita di sini. Nah, ini yang tadi dalilnya ya, teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa bahasa Arab, nggak apa-apa. Di sini tadi dalil yang dia kutip sama Asamsu, tepat sekali dalil yang seperti ini ya. Asamsu, kamu lihat di sini. Laulaka, nih kurang laulakanya kurang 2 kali. Laulaka mahulaktul aflak, ya. Ini dikatakan apa? Kalau tidak ada kamu, kalau tidak ada Muhammad, ya, bintang-bintang atau alam semesta atau segala sesuatu tidak diciptakan. Kemudian ada lagi dalilnya, nih. Kuntu nabiyya wala adama wala, dan seterusnya lah ya. Saya malas baca huruf cacing. Nah ini ya, aku menjadi nabi seorang sedang Adam, air dan tanah belum ada. Oke. Nah ini kemudian ada lagi. Sesungguhnya dia dalam kurung Muhammad dulu adalah cahaya yang ada di sekeliling arasy. Kemudian beliau bersabda, wahai Jibril, aku dulu adalah cahaya itu. Baca. Silakan kita baca bareng-bareng teman-teman di sini. Hadis ini berderajat apa Bang RK? Palsu. Sementara sanad para perawi yang diriwayatkannya dan matannya pun mungkar. Dari mana Joseph datanya, websitenya? Silahkan dibuka, ini Al-Manhaj. Yang jawab siapa? Seorang ustadz, gelarnya doktor, sarjana, ini gelarnya MA. Ya, kamu mau menipu kami nggak apa-apa. Oke, lanjutnya, data lagi. Kamu tadi sempat bilang, klaim kamu bahwa Nur Muhammad dengan pribadi Muhammad yang lahir di Mekah itu sama sosoknya. Mari kita dengarkan kata ulamamu sekali lagi. Ya, sebentar. Nih. Bentar ya. Ini video. Sebentar. Bentar ya teman-teman ya. Oke. Agak loading ini soalnya dari YouTube teman-teman. Saya nggak nyimpan datanya. Muncullah semua alam arwah, bahasa mubalek alam arwah, bahasa kitanya al-a'yan tsabitah, entitas laten. Enslat tadi sudah mengatakan pengakuan adalah Tuhan adalah Allah. Bukankah aku Tuhanmu? Cuma jawab, ya ketika terjadi namanya at-tajalli syuhudi, manifestasi cerminan yang konkret. Muncullah pertama kali tajalli, pertama kali manifest Nur Muhammad atau The Logos. The Logos. Nur Muhammad itu yang nantinya menjadi wujud dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu nanti. Ini Nur Muhammad dulu. Muhammad adalah The Logos. Yeah. The essence of Muhammad. Bukan Muhammad yang lahir di Mekah, bukan. Yeah. Lain lagi. Tuh, dengerin ya. Ketika ditekankan apakah Nur Muhammad sama dengan Muhammad yang lahir di Mekah, ini kata Profesor Dr. Said Akil Siraj, mantan Rais Am PBNU Nahdlatul Ulama, dia bilang bukan, lain lagi. Jadi
Ini premis kamu duanya isinya tipu-tipu. Yang pertama hadisnya kamu bilang sahih, dijawab palsu, matannya sanadnya mungkar. Yang kedua mengenai Nur Muhammad, itu bukanlah pribadi Muhammad yang lahir di Mekah. Mau lagi, saya tampilkan lagi. Ini dari buku. Ya, saya sudah rangkum ringkas ini melalui PowerPoint yang sudah saya buat waktu saya debat sama Unirifa dan Nandar mengenai Nur Muhammad. Sebentar ya teman-teman ya. Jadi mengenai Nur Muhammad, teman-teman, saya tadi sempat mengeluarkan statement juga bahwa Nur Muhammad ini adalah ajaran menyimpang dari Islam yang nyontek dari konsistenan, yaitu mengenai hologos. Kita akan lihat di sini. Saya sudah buatkan PowerPoint untuk teman-teman kita orang Islam yang tersayang. Nah ini, ya, Nur Muhammad Helenisme, ya, berasal dari filsafat Neoplatonis Heraklitus dan Philo. Kita lihat di sini, ya. Di sini dikatakan apa? Nih dari kitabnya, dari kitab Syed Hussein Nasr, Islam dalam Cita dan Fakta, yang diterjemahkan oleh Abdurrahman Wahid, ya. Kalau teman-teman kenal, nama lain dari beliau adalah almarhum Gus Dur, dan juga dari Kiai Hashim Wahid. Nah ini, ya, kita baca di sini mengenai Nur Muhammadmu yang adalah palsu, itu kita baca. Dalam setiap agama, sang penyebar selalu diidentifisir dengan logos, seperti terbaca dalam Gospel versi Johannes, in principio erat verbum, yaitu segala sesuatu yang pada asalnya adalah firman atau logos, identik dengan Kristus. Islam menganggap semua nabi sebagai suatu aspek dari logos universal yang dalam perspektif Islam identik dengan hakikat Muhammad atau al-hakikat al-Muhammadiyah, yang menjadi ciptaan pertama Tuhan, melalui mana Tuhan memandang segala hal. Sebagai hakikat, Muhammad datang sebelum nabi yang lain pada awal siklus kenabian. Jadi Bang RK dan teman-teman di sini sekaligus untuk mempertanyakan validitas, benarkah yang beneran nabi pertama itu Adam atau Muhammad? Kalau mereka memahami Nur Muhammad, maka jawabannya adalah Muhammad yang adalah nabi pertama. Karena menurut teman-teman yang memahami Nur Muhammad sesuai dengan tadi klaim dari Asamsu, Muhammad dengan Nur Muhammad pribadi yang sama, maka jelas nabi pertama bukan Adam, nabi pertama itu Muhammad. Karena di sini juga dikatakan Muhammad datang sebelum nabi yang lain pada awal siklus kenabian, pada aspek batinnya sebagai logos disebutkan dalam hadis. Nih, ia dalam kurung Muhammad telah menjadi nabi ketika Adam masih berupa air dan darah. Tanah. Nah ini tadi ya bukunya. Islam dalam Cita dan Fakta, ini dari tulisannya Syed Hussein Nasr, ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita lihat ini, nah ini Nur Muhammad dalam filsafat Yunani. Ini karya dari mana? Ini kitab Sajarah Al-Kaun dari Ibnu Arabi, ya. Ini sudah diterjemahkan, maka kita lihat di sini, ya. Teori pertama tentang logos sebagai pra-eksistensi terdapat di tradisi Heraklitus, tradisi Philo, tradisi Kristiani, dan tradisi Islam. Jadi Islam ini juga terpengaruh dari filsafat Yunani, tetapi mereka filsafat Yunani yang sesat. Kenapa? Nah, nanti kita lihat di sini. Karena mereka menganggap Nur Muhammad dinisbatkan juga sebagai logos sama seperti Yesus. Makanya saya tadi bilang Nur Muhammadmu itu nyontek dari tradisi kekristenan, menganggap Nur Muhammad sebagai logos. Makanya tadi Profesor Dr. Said Akil Siroj cuma menyebut Nur Muhammad dengan sebutan logos. Nah, inilah yang kita bisa simpulkan di sini. Nanti dikatakan sejarah Al-Kaun memulai pembahasannya tentang doktrin personalitas Nabi Muhammad dengan pembahasan tentang semesta, disebabkan teori logos menyatakan bahwa logos yang dalam hal ini adalah hakikat Muhammad merupakan demiurge yang praeksistensi. Oke, mungkin bahasanya terlalu ribet ya. Logos ini apa? Ya, demiurge ini apa, praeksistensi. Jadi begini teman-teman. Logos ini adalah apa yang tertulis dalam Alkitab Yohanes 1 ayat 1. Nih. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan begini. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kata firman di sini dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani ini adalah logos. Ini yang tadi makanya disinggung bahwa konsep Nur Muhammad ini mengambil konsep logos dalam kekristenan. Karena begini, kalau dalam bahasa Yunaninya teman-teman boleh cek ini nanti, en arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Jadi kata logos ini merujuk kepada Yesus Kristus, ya. Nah,
logos tadi dinisbatkan kepada Nur Muhammad nih, dan juga dikatakan sebagai demiurge di sini. Apa ini demiurge? Kita lihat di Google ya, Bang RK teman-teman, biar valid ya. Nih, nanti ketahuan bahwa ternyata Nur Muhammad itu adalah dewa Yunani. Baca di sini ya. Nur Muhammad itu dewa Yunani nih. Demiurge ya. Sorry, ini kameranya ada agak ini. Demiurge itu dewa Yunani teman-teman. Jadi kalau mereka sering bilang Oten Tuhannya dewa, mereka tuh sedang menyembunyikan kebenaran bahwa ternyata Nur Muhammad itu juga dewa Yunani. Baca ini demiurge. Demiurge dalam mazhab-mazhab filsafat Platonik ya. Demiurge adalah sosok titik-titik. Kita buka ya. Sorry. Kita buka nih demiurge ini apa. Paling simpel aja Wikipedia teman-teman ya. Nah, kita lihat. Dalam mazhab-mazhab filsafat Platonik, Neo-Pitagoran, Platonik pertengahan, dan Neoplatonik, demiurge adalah sesosok figur mirip seniman yang bertanggung jawab atas penghimpunan dan penataan alam semesta. Fisik. Penganut Gnostik mengadopsi demiurge. Jadi di sini selesai jelas mengatakan bahwa demiurge ini adalah penganut Gnostik dari ajaran Gnostikisme. Ajaran sesat yang telah dikutuk oleh gereja ini mereka ambil sebagai ajaran. Sebenarnya penjelasan tentang demiurge ini saya suka dari jurnal, tapi karena teman-teman takut ribet, jadi saya bacanya dari Wikipedia biar simple ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut di sini. Jadi jelas bahwa Nur Muhammad ini dikatakan demiurge yang preeksistensi. Kenapa begini? Karena gini Bang RK dan teman-teman. Orang Islam kalau ditanya Nur Muhammad itu kholik, pencipta atau ciptaan? Nanti jawabannya seperti ini. Kita dengarkan lagi ceramah yang tadi. Nanti akan dijelaskan Nur Muhammad itu Allah, kholik atau bukan kholik atau makhluk. Kita dengarkan. Bukan Nabi Muhammad yang lahir di Mekah tahun sekian, wafat tahun sekian, bukan. Ini wujud yang mutlak, masih mutlak antara Allah dan makhluknya. Dikatakan apakah Nur Muhammad itu kholik pencipta? Bukan. Apakah Muhammad itu makhluk? Bukan. Ya, jelas ya. Bukan saya yang mengklaim asal-asalan. Beliau pun mengatakan Nur Muhammad itu adalah entitas antara Allah atau kholik atau makhluk atau ciptaan. Maka sesuai dengan tadi pengertian demiurge ya, ini adalah sesosok makhluk atau entitas yang dikatakan sebagai mirip seniman. Jadi seniman ini kata lain dari sang pencipta. Karena seniman ini kan membuat suatu karya seni ya. Jadi ini sesosok figur mirip seniman yang bertanggung jawab atas penghimpunan dan penataan alam semesta. Nah, ini makanya dikatakan, meskipun seorang penata, demiurge tidaklah sama dengan sosok pencipta dalam esensi monoteistik. Nah, nih ya. Jadi tadi sesuai dengan penjelasan dari Profesor Dr. Said Akil Siraj, kalau dibilang kholik dia bukan kholik, kalau dibilang makhluk dia bukan makhluk, maka dia berada di antara. Nah, makanya di sini dikatakan tidaklah sama. Nah, kalau mau rujuk lagi jelas sekali, itulah sebabnya tadi saya bilang Nur Muhammad ini, kalau kita tadi kan bacanya dari websitenya Al-Manhaj, Bang RK dan teman-teman. Website Al-Manhaj ini memang kebanyakan orang Islam akan bilang itu Wahabi, itu Wahabi. Oke, nggak apa-apa. Kita baca dari sini, dari websitenya NU Online sendiri. Kita lihat justru kalau kita buka websitemu yang asli, ini makin membuktikan kesesatan kamu. Karena di sini saya akan pertanyakan kenapa di sini dikatakan apa? Di sini dikatakan bahwa ya sesuai dengan dalilnya ini di dalam kitab Madarijus Su'ud illa Iktisa'il Burud dari Syekh Nawawi Bantani, kita baca di sini. Ya. Ini aku mengucap salawat aku memohon salawatullah yaitu rahmat Allah, dan aku memohon salam Allah yaitu penghormatannya untuk yang empunya cahaya yang bersifat terdahulu sebelum segala makhluk dan awal yang entitasnya lebih awal dalam kaitannya dengan semua makhluk. Yang mau saya pertanyakan di sini, kalau Allah menciptakan pertama kali adalah Nur Muhammad, lantas bagaimana dengan dalil, dengan kepercayaan umat Islam bahwa yang pertama kali Allah ciptakan itu katanya pena, kalam, atau yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah arsy. Nah, ini jadinya yang pertama kali Allah ciptakan ini apa jadinya? Gitu. Nah, ini ada lagi dalilnya. Ya. Jadi ketika Allah menjadikan Nur Muhammad dalam Islam, setelah Allah menjadikan Nur Muhammad, kemudian Allah menjadikan segala sesuatu itu dengan Nur Muhammad. Makanya di sini dikatakan apa? Saat itu belum ada lauh, kalam, surga, neraka. Jadi sebelum ada segala sesuatu, Bang RK dan teman-teman, itu adanya Nur Muhammad. Pertanyaan saya yang selanjutnya,
Kalau belum ada segala sesuatu, berarti ini bisa disimpulkan maka Nur Muhammad ini apakah ikut menciptakan segala sesuatu? Sesuai dengan konsepnya logos. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi diganti dong. Pada mulanya adalah Nur Muhammad, ya. Nur Muhammad itu adalah Allah atau makhluk. Dan Nur Muhammad itu adalah Allah atau makhluk, gitu. Iya. Coba jelaskan konsep Islam yang benar gimana, bro? Ini kok bagaimana caranya kalian mempunyai ajaran kok? Ini saya pusing sendiri. Kenapa kalian memahami Nur Muhammad ini dari mana? Ajaran mana ini? Ajaran filsafat mana ini? Siapa yang mengajarkan, bro? Silakan, bro, dijawab. Asamsu. Ya, kecilin lagi Bang RK. Besarin Bang RK aja nggak apa-apa. Naon. Jelaskan Asamsu. Ini nih yang saya bilang kayak ayam penyakit nih kalau udah naik nih. Giliran dijelaskan kayak gitu kayak ayam penyakit di atas. Asamsu. Hei, ayam penyakit. Memang suntik mati juga ini lama-lama si Asamsu. Ini aku bilang ayam penyakit, bener lah memang ini tadi ngegas, giliran udah dijelasan kayak ayam penyakit. Asamsu. Tuhan Allah. Asamsu. Kau udah on mic tadi tuh. Ngomong dong. Sabar ya. Mana nih? Hah? Turunin aja Bang, berarti dia bisa jawab kali. Bingung dia. Alasan banyak sekali. Bang RK, aku turun dulu. Kayaknya aku yang doubling deh Bang. Bentar Bang, aku turun dulu. Coba. Siap. Oke, sama kita tunggu ya teman-teman ya. Ya, terima kasih banyak ini Bang Joseph, ini luar biasa ya penjelasannya ini. Oh ini. Sabar. Tidur. Terima kasih ya. Mana nih? Zain Food, silakan Zaid. Ditanya apa? Malah kayak ayam penyakit di atas. Halo Zain. Ya. Islam Kristen? Islam. Buka kameranya bro. Tanah lah. Arkin, kau faham ke apa yang Joseph cerita tu? Kau sebagai Islam jawab dulu. Kau jawab. Aku yakin 100% kau takkan faham. Ngapain pula aku jelasin? Nanti aku. Kau tak faham. Kau ya je. Kau takkan faham. Paham aku ngapain aku. Sebenarnya Joseph pun dia tak faham apa yang dia cakap tu. Tak paham. Kalamul Arabiyah faqat. Antum kalamul Arabiyah faqat. Saya tanya pertanyaan paling simpel aja deh. Saya tanya paling simpel aja. Coba explain balik apa benda yang paling simpel aja. Itu tadi pakai bahasa Arab. Kaifa haluki akhi? Jawab. Oke. Explain balik apa yang Joseph cerita. Kaifa haluki akhi itu paling simpel. Antum jawab dengan bahasa Arab. Kaifa haluki akhi? Arki takkan faham. Lah, nggak paham berarti kamu. Kok ditanya? Confirm. Cuba kau jawab Arki. Aku tengah record Arki. Yang Joseph cerita tadi aku record. Kamu ngapain nama RK? Kamu sama kan kamu Islam. Bang RK kan Kristen. Dia kalaupun nggak paham juga bukan urusan dia. Itu urusan orang Islam. Kenapa Islam jadi kejang-kejang deh? Mana nih? Islam, naik Islam. Ainul. Ya Islam Kristen. Islam aja lah. Saya nggak mau Kristen bang. Oh silakan buka kameranya Ainul kalau Islam. Ngerti kan? Bahasa Indonesia. Oke. Nah, buka kameranya ya bang ya. Buka kameranya dulu bang. Kameranya dibuka, tunjukkan muka. Nah itu. Siap udan.
Gimana sih? Kok bisa nih? Aku kan undang kau. Kau terima tuh. Udah kelihatan? Belum, tidak ada kelihatan kau punya muka. Kau pencet itu kamera, terus kau oke. Silakan, Bang. Langsung tanyakan, silakan. Yang mau saya tanyakan, abang kita tadi si Joseph pintar kali ya, dia ya. Dia pintar, orang Kristen pasti pintar, Pak, karena Roh Kudus memberikan akal budi. Karena iblis juga dikeluarkan dari neraka karena pintar, Bang. Emang jadi jangan bangga dengan kepintaran ya, pertama ya. Bukan pintar, tapi hikmat. Nah, gak usah kau bertele-tele, langsung saja kau jelas. Aku mau tanya satu, Bang. Saya tapi gini, Bang, sorry, saya kasih disclaimer dulu. Saya nggak kalah pintar daripada Nabi Muhammad, Bang. Saya sampai sekarang belum sepintar Nabi Muhammad. Saya belum sepintar beliau bisa menikahi 11 istri. Ya benar, saya belum sepintar beliau. Beli pintar lah. Saya nggak bisa ngerayu cewek aja susah loh. Kok bisa beliau dapat 11 istri ya? Saya mau seperti beliau. Laki-laki itu pencapaian laki-laki number one itu adalah punya istri. Saya nggak sepintar beliau bisa sampai punya 11 gitu. Jadi ya kalau memang mau menyamakan kepintaran beliau dengan bagaimana iblis dikeluarkan dari neraka, mungkin ya seperti itu. Sudah toh? Aku mau tanya, Bang. Ya, saking pintarnya. Saking pintarnya Nabi Adam diciptakan dari mana, Bang? Apa sih? Kalau menurut Islam dari Nur Muhammad. Nabi Adam kan kayak kamu tanya. Nabi Adam dari Islam. Kalau menurut saya nggak kenal dengan Nabi Adam. Saya nggak kenal. Saya nggak kenal Nabi Adam. Saya nggak kenal. Terus yang kenal siapa aja, Bang? Yang manusia pertama, Bang. Ya, kalau manusia pertamanya namanya Adam, bukan Nabi Adam. Oke, Adam. Tanah, ada airnya nggak? Nggak tahu. Menurut abang ada air nggak, Bang? Ya, aku nggak tahu, Bang. Makanya aku tanya nih. Ya, kalau jawaban saya sudah seperti itu, berarti apakah harus terjawab dengan pertanyaan ada air atau enggak? Kalau jawaban saya debu tanah saja sudah cukup menjawab belum? Aku kan nanya gitu doang. Kalau nggak ada ya udah nggak ada. Ya, kalau sesuai dengan jawaban saya ya sudah. Ainul. Ya. Jadi itu saja kau naik ke atas, saya mau tanya itu saja kah? Enggak, saya mau panjang nanti soalnya. Cuma pertanyaan saya satu itu aja, tapi nanti panjang nanti efeknya. Ya apa panjang efeknya, Pak? Kita pengen lihat efeknya panjang tuh kayak gimana? Kenapa saya diciptain ke bumi, Bang? Loh, kamu bingung sama saya, kamu bingung sama Allah. Yang nyiptain kamu kan Allah, karena kamu berasal dari Allah. Berarti dengan kamu berasal dari Allah dan Muhammad, ya? Tadi di anak Batak sebelah saya nggak diakuin, Bang. Saya tidak ada urusan. Ya, karena kamu berasal dari. Nggak ada urusan ya. Tapi abang mengakuin ya, kita diciptakan atas nama firman ya. Jadi maka jadilah kan. Apa sih? Kita penciptaan secara tidak langsung. Baca Kejadian 2 ayat 2. Nih, saya bacakan buat kamu. Ya. Kita diciptakan secara tidak langsung. Selain dari Adam dan Hawa itu penciptaan langsung. Selain daripada Adam dan Hawa itu penciptaan tidak langsung. Baca Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Pertanyaan saya, Tuhanmu itu buruh pabrik di Karawang atau gimana? Setiap hari bekerja untuk menciptakan produk. Tuhan saya bukan buruh pabrik. Dia selesai menciptakan Adam dan Hawa, selesai. Selain Adam dan Hawa itu hasil dari perkembangbiakan atau kawin mawin antara bapak dan ibu kita masing-masing. Kalau Tuhanmu buruh pabrik Karawang ya saya turut berduka cita, bro. Setiap hari kerja dia nyiptain langsung. Kalau Tuhan saya menciptakan tuh, Bang, kun payakun, Bang, semua, Bang. Jadi maka jadilah. Ya, iya, buruh pabrik. Maka jadilah. Nah, jadi makanya mau tanya tadi dari dasarnya tadi Adam tuh diciptakan dimulai di bulana ditopang mau portibion. Orang Batak kan? Au porsea debata ni Jehovah. Nah, di bulana dipotong mau portibion itu kan? Enggak. Saya enggak ngomong sama Batak Dale, sorry.
Dale sembarang. Saya nggak ngomong sama Dale, sorry. Dalenya kau. Walaupun Jadi saya bukan makanya- Batak, tapi saya menghormati teman-teman yang Batak. Saya bukan mau berbicara dengan orang Dale. Jadi artinya kan diciptakannya pertama bumi Kau kan Dale. dari tanah. Dale kau ya. Sembarangan kau Dale. Ya udah, kalau Dale turun, gak pantas turun ke Dale. Turun kau Dale. Bang, suaraku masih doubling. Bentar dulu bang. Aku keluar aplikasi TikTok dulu. Suaraku masih doubling, gak enak bang. Bentar ya. Siap. Bang Yosep mainkan dulu. Saya dari jam 8 tadi. Tetap ini ya. Mana nih? Itu Metan, silakan Metan. Dale itu. Nah. Halo Metan, Islam Kristen. Halo, salam Kristen. Silakan Bang. Silakan Bang. Ada yang mau ditanya? Ngomong. Silakan. Akhir-akhir ini saya lihat di sosial media orang Islam mengatakan bahwa orang Katolik itu menyembah patung dan juga orang Kristen Protestan atau Katolik? Orang Kristen. Saya tanya kamu Kristen Protestan atau Katolik? Kristen Protestan Katolik. atau Katolik? Katolik. Ya. Silakan. Lanjut. Ya, itu bagaimana penjelasannya? Bang Yosef, silakan Bang Yosef. Biar saya siapkan data. Oke. Thank you Bang RK. Jadi begini ya, tentang patung. Ini seringkali orang-orang bilang ya, patung itu sebenarnya bukan sebagai objek, bukan dijadikan ilah. Jadi begini teman-teman. Prolog pertama ketika orang mengatakan orang Katolik menyembah patung, sebenarnya gereja mula-mula itu menggunakan sarana berupa ukiran, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Jadi kalau 2 dimensi mungkin kalau teman-teman belajar seni budaya itu 2 dimensi itu lukisan, ya nggak? Lukisan atau bahasa kita ikon ya. Nah kalau 3 dimensi itu patung ya, seperti itu yang ukirannya itu real gitu. Nah begini, berbicara mengenai penggunaan patung terutama dalam gereja Katolik itu sangat alkitabiah. Kenapa? Sangat alkitabiah. Saudara bisa buka dalam perjanjian lama ketika Tuhan Allah memerintahkan Musa untuk membuat patung ular tedung yang kemudian ditinggikan di padang gurun. Sehingga barang siapa yang terpagut oleh ular ketika melihat patung ular tedung itu akan sembuh. Tuhan Allah berfirman demikian loh teman-teman. Dan Tuhan Allah juga memerintahkan Raja Salomo pada saat itu untuk membangun kuil dengan ukiran, dengan berbagai macam ukiran di dalamnya. Sehingga pada saat pembangunan Bait Allah di zamannya Raja Salomo pada saat itu banyak ukiran-ukiran. Jadi ini sangat alkitabiah. Kemudian bagaimana kekristenan pada zaman dahulu, teman-teman boleh cross check penemuan arkeologis. Arkeolog yang menemukan gereja-gereja di zaman perdana di abad ke-4, abad ke-3, abad ke-5 dan seterusnya, itu di gereja-gerejanya itu banyak digunakan lukisan. Gitu. Jadi di dinding-dindingnya itu ada mural, karya seni mural yang yang kalau teman-teman mungkin ngelihat di gereja-gereja timur sana itu pakai lukisan di dindingnya. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat normal dan sangat wajar dan itu tidak ada hubungannya dengan penyembahan berhala. Kenapa? Begini. Orang biasanya akan menyebut orang Katolik sebagai penyembah berhala hanya karena ketika membaca Keluaran 20 ayat 3 sampai 4. Betul nggak? Keluaran 20 ayat 3 sampai 4 saudara itu berkata, "Jangan ada bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit maupun di bumi." Betul seperti itu. Anda silakan baca latar belakang kenapa Keluaran 20 ayat 3 sampai 4 ditulis. Kalau teman-teman mau praktis, mau tahu latar belakang Keluaran 20 ayat 3 sampai 4 ditulis demikian, itu karena pada zaman Israel, pada zaman itu merebak ajaran-ajaran menyembah dewa pagan, politeisme, yang mengatakan ketika mereka membuat patung, anggaplah ini patung ya, anggap ini patung. Patung inilah Allah, patung inilah Allah kami. Sehingga dikatakan di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 4, itulah dikatakan patung yang dikatakan sebagai Allah. Jadi dalam artian begini, ketika Anda melihat patung dalam gereja Katolik, tidak akan pernah ada orang Katolik yang mengatakan patung itu Allah. Enggak. Bahkan teman-teman, kalau melihat bagaimana konteks Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 4, teman-teman tahu sendiri bagaimana sejarah Alkitab mencatat penyembahan-penyembah berhala.
mereka sangat mengkultuskan bukan patung-patung tersebut, sampai seolah-olah patung tersebut gak boleh diberlakukan secara tidak pantas, dalam artian ketika patung tersebut hilang maka mereka menganggap Allah itu akan marah kepada mereka. Dalam ajaran gereja Katolik tidak. Teman-teman boleh lihat bagaimana contoh kasus yang ada pada kita sekarang ketika gereja Katolik mengalami vandalisme. Vandalisme itu maksudnya ibaratnya perusakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Di Kulon Progo, saya ambil contoh paling dekat aja. Di Kulon Progo di daerah Yogyakarta, kemarin pada saat bulan puasa, ada oknum orang Islam, saya sebutin aja agamanya nggak apa-apa. Oknum-oknum Islam yang mereka merasa keberatan dengan adanya patung Bunda Maria. Kemudian mereka tutup. Ya, mereka tutup patung Bunda Maria dengan terpal warna biru. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak orang Katolik yang kepanasan? Ada nggak orang Katolik yang protes berjilid-jilid, demo berjilid-jilid? Nggak ada. Karena mereka merasa patung itu hanya sarana, objek. Kalau tidak ada patung, saya tidak menjadi masalah. Apakah saya dengan Bang RK kalau misalkan doa sebelum makan saya harus cari-cari patung? Enggak. Teman-teman Katolik nggak seperti itu. Ada atau tidak adanya patung itu hanya sebagai sarana. Dan sekali lagi saya katakan terus terang sama teman-teman Kristen di sini, baik Katolik maupun atau bahkan Ortodoks, saya terus terang katakan ini sejarah gereja teman-teman. Jadi penggunaan patung teman-teman itu bisa ditrace, bisa dilacak dari zaman abad mula-mula, dari konsili Efesus, dari konsili gereja mula-mula. Konsili itu adalah sidang para bapak gereja teman-teman. Dan dari konsili itu sudah dibahas mengenai patung. Dan terus terang teman-teman, Anda harus baca sejarah konsili. Di situ dikatakan, barang siapa dengan sengaja merendahkan fungsi, nilai, lukisan atau ikon rohani atau patung rohani, kemudian mereka mencela gambar-gambar yang telah diilhamkan, maka terkutuklah mereka. Itu konsili loh, bukan saya mengatakan. Jadi kalau ada orang yang mengaku Kristen kemudian mencela patung sebagai sarana, hanya sebagai sarana ya, bukan sebagai ilah itu sendiri, Anda termasuk terkutuk dalam konsili gereja itu. Kenapa? Sekali lagi, lukisan dan patung itu bukanlah suatu hal yang disebut sebagai berhala yang dimaksud dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 4. Itu yang harus tahu. Dan teman-teman, tahukah kalian bahwa penggunaan patung itu diterima baik dari gereja barat maupun gereja timur? Saya kasih contoh. Penggunaan patung itu ada di dalam gereja Ortodoks, di gereja Ortodoks Katedral Saint Nicholas. Itu ada di Budapest. Mereka juga pakai patung. Banyak gereja Ortodoks yang sekarang juga sudah mulai menggunakan patung. Jadi once again, penggunaan patung baik dalam gereja itu nggak hanya dalam Katolik dan Ortodoks, juga digunakan oleh gereja Lutheran. Jadi dalam hal ini, kekristenan yang sejati, yang benar-benar waras pemikirannya, itu tidak anti dengan patung. Jadi sekali lagi, ketika di kemudian hari ada yang mempermasalahkan penggunaan patung, saudara, dengan hanya berlandaskan Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan 4, coba sekali lagi saya terus terang berkata sama saudara, baca Alkitab dengan benar. Karena Tuhan Allah dalam perjanjian lama pun memerintahkan Musa untuk membangun patung ular tedung. Tuhan Allah juga memerintahkan untuk Salomo membangun bait Allah dengan adanya ukiran-ukiran di dalamnya. Ya, jadi sama sekali penggunaan patung tidaklah berhubungan dengan penyembahan berhala. Lihat ada, tetapi kita adalah bahagian daripada sebuah tim kesebelasan yang tidak bisa menyalahkan satu sama lain. Yang terpenting adalah mari kita mengambil bagian kita masing-masing. Karena apa? Kita hanya melakukan perintah Matius 22 ya, Matius 28 ayat Matius 28 ayat 19, beritakanlah Alkitab Injil kebenaran ke seluruh umat, ke seluruh manusia, ke seluruh bangsa, dan baptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya toh? Hanya itu pekerjaan kita toh. Nah kalau ada yang menerima, puji Tuhan, Tuhan akan menyentuh hati mereka. Kalau ada orang yang membantah, menyangkal itu pekerjaan Tuhan. Tuhan akan berperkara kepada mereka. Begitu dari saya. Terima kasih RK. Tapi kamu layak untuk diberikan pujian ya. Bersyukur saja kepada Tuhan ya. Saya ya, oke teman-teman, telah tadi diskusi yang luar biasa sekali dari Bang RK dan juga Nander, di mana mereka berdebat tentang banyak hal. Ya seperti kita ketahui, Bang RK ini sangat kompeten, sangat punya banyak sekali pengetahuan dan juga pemahaman yang lengkap. Sedangkan Bang Nander ini hanya kuat
bicara saja tanpa benar-benar memahami data dengan lengkap. Dia hanya bisa berkoar-koar, bicara besar saja. Namun secara esensi dia tidak benar-benar mengetahui apa yang yang dia sampaikan ya. Jadi itu membuat dia terlihat tidak kompeten, tidak memiliki data yang jelas dan lengkap. Dan Bang RK juga sudah sangat sering sekali berdiskusi dengan dia, dan kita ketahui bahwa kadang-kadang Nander ini hanya bisa mengalihkan, hanya bisa tidak benar-benar mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bang RK dengan langsung ya, tapi memutar-mutar dulu, dan banyak sekali yang dia jadikan alasan untuk membalikkan pertanyaan dengan pertanyaan, sehingga ya seperti itu diskusi yang tidak berjalan dengan baik karena dia selalu menghindar dari pertanyaan, dan juga pertanyaan yang diberikan itu adalah pertanyaan yang sebenarnya sudah sering sekali ditanyakan. Namun mereka tetap tidak paham, tetap tidak bisa menerima jawaban itu karena mereka menutup pikiran dan hati mereka sendiri. Karena mereka datang untuk pembenaran, bukan untuk menerima jawaban, sehingga apapun yang diberikan oleh Bang RK, apapun yang dijawab, mereka jadi tidak mau menerima jawaban itu, sehingga apapun yang dia jawabkan itu tidak pernah benar-benar mereka terima karena mereka hanya mau pembenaran dari pernyataan mereka, padahal mereka ini tidak benar paham dengan isi Alkitab. Mereka tidak paham dengan apa yang menjadi konteks dalam Alkitab, tapi mereka sangat tahu, sangat merasa lebih tahu dari Bang RK. Itulah yang sering terjadi, teman-teman. Banyak sekali para kader dan polemikus ini sudah terlalu jauh mengelantur, tidak bisa memberikan penilaian yang tepat. Bahkan mereka cenderung menyesatkan dan menuduh melalui ayat-ayat yang mereka pakai. Seperti itulah teman-teman, dan kita perlu dukung terus para apologet ini supaya mereka bisa memberikan jawaban yang benar, yang berdasarkan dengan apa yang ada tertulis dalam Alkitab, sehingga setiap jawaban para apologet ini bisa membuka hati mereka, bisa memberikan pencerahan dan menunjukkan kebenaran yang sejati. Itulah teman-teman, dan kita perlu doakan juga Bang RK supaya Roh Kudus terus memakai dia lebih lagi, dan juga bisa terus mewartakan kebenaran firman Tuhan melalui diskusi-diskusi. Karena Bang RK ini seorang yang dulunya adalah Muslim, sehingga dia ini punya banyak pemahaman dari sisi Muslim juga, dan dia juga belajar mendalam tentang iman Kristen, sehingga dia tahu keduanya, dan dia memutuskan untuk mengikuti Yesus. Dan itulah yang contoh yang bisa kita pakai dari Bang RK. Terima kasih teman-teman atas dukungannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga tonton video-video yang lainnya dari channel ini, dan bagikan ke teman-teman, saudara, dan platform sosial media teman-teman yang lainnya, sehingga
teman-teman bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan juga. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.